Selamat datang guys, Shalom para lovers of God. Senang kita berjumpa kembali. Bagi lovers of God yang baru join, selamat datang. Channel ini akan memberkati kita semua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang inner gift, talenta yang tersembunyi. Suatu ketika guys, pematung kaliber dunia yang bernama Michelangelo itu ditanya oleh salah seorang pengagumnya. Pertanyaannya sederhana, bagaimana Anda bisa hebat sekali dalam memahat patung? Dari sebuah batu, Anda bisa buat sebuah patung yang sangat bagus. Boleh dong berbagi apa sih rahasianya? Nah, ketika Michelangelo ditanya seperti itu, coba guys, kira-kira apa jawaban Michelangelo? Dengan tenang Michelangelo menjawab, "Saya biasa-biasa saja kok. Hanya saya sudah melihat sosok patung yang indah di dalam batu itu yang tidak nampak dari luar. Sehingga tidak semua orang bisa melihatnya. Saya hanya tinggal memahat bagian-bagian yang tidak berguna. Saya perlu hilangkan bagian-bagian yang tidak berguna itu dan mengeluarkan keindahan yang tersembunyi dari dalam batu tersebut." Wow, ternyata guys, ini yang luar biasa. Setiap batu itu menyimpan keindahan yang tersembunyi. Sekarang renungkan guys, kalau batu saja bisa memancarkan keindahan yang tersembunyi. Renungkan ini, apalagi lovers of God. Apalagi Anda dan saya, makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Bahkan yang termulia guys. Mazmur 139 ayat 13 dan 14 berkata demikian. "Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Guys, kalau Tuhan menciptakan kita dengan sedemikian detail dan dahsyat, mungkinkah kita akan biasa-biasa saja? Pasti tidak. Pasti ada harta yang indah dalam diri kita yang perlu ditampilkan, yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Pertanyaannya, kenapa kita harus tampilkan harta indah, harta yang tersembunyi itu dari dalam diri kita? Jawabannya karena setiap kita mempunyai tugas yang berbeda-beda. Dari mana kita tahu? Roma 12 ayat yang keempat berkata, "Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama." Sekali lagi, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana caranya mengeluarkan inner gift? Harta keindahan dari harta yang terpendam kita, atau talenta yang terpendam yang ada dalam diri kita. Bagaimana caranya? Kalau itu pertanyaan Anda guys, ada 3 step atau 3 langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, minta Roh Kudus kasih tahu apa talenta terpendam kita. Berdoalah, minta Roh Kudus mengungkapkannya. Ya, talenta terpendam itu berbicara sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita. Yang begitu kita mengasah sedikit saja,
itu sesuatu yang boom, luar biasa. Itulah talenta terpendam kita. Yang kedua, langkah kedua, izinkan kita untuk dipahat, dibuang bagian-bagian yang tidak berguna. Ingat, Esther sebelum menjadi seorang ratu, sebelum dia diangkat menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti, Esther dipersiapkan dalam beberapa waktu sampai waktunya dia ditampilkan ke depan umum. Nah, selama persiapan itu Esther tanda kutip mengalami hal-hal tidak enak. Dia harus dibersihkan, dia harus disikat, dimandikan, diluluri. Supaya apa? Supaya keluar kotoran-kotorannya. Dan keluarlah keindahan, inner beauty-nya itu keluar. Langkah yang kedua guys, untuk kita menampilkan talenta yang terpendam, inner gift itu dari dalam diri kita adalah izinkan kita tanda kutip dipahat oleh Tuhan. Dibuang, dikikis bagian-bagian yang tidak berguna. Bahkan itu melemahkan inner gift kita. Lalu langkah yang ketiga, yang terakhir, yaitu berani kita mengaktualisasikan talenta terpendam kita ke depan umum. Kita tidak lagi berkata, saya kan nggak bisa, memang saya nggak punya kemampuan apa-apa, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu. No, stop berkata demikian. Mulailah Anda bergerak. Ketika Anda tahu talenta terpendam Anda, mari progres. Anda izinkan dipahat, dibersihkan. Anda belajar lebih lagi. Langkah ketiga, berani mengaktualisasikannya. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar kita menunggu inner gift kita. Karena dengan inner gift kita, mereka akan diberkati. Mereka akan diberkati guys. Oke, 3 langkah ini yang perlu kita lakukan. Guys, seperti patung pahatan Michelangelo membuat kagum banyak orang dan membuat Michelangelo menjadi terkenal kala itu. Demikian pula kita, jika talenta terpendam kita, inner gift kita, itu kita munculkan dan menjadi suatu blessing gift. Suatu anugerah, suatu karunia yang boleh memberkati bagi banyak orang. Maka pasti nama Tuhan kita, Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Amin guys. So guys, para lovers of God, biarlah renungan ini mengencourage kita. Agar kita bisa memaksimalkan semua yang kita punya untuk menjadi sebuah blessing gift. Untuk memuliakan Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sampai bertemu lagi guys di topik episode yang berikutnya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan ini mana.